Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya di rumah, kita jumpa lagi bersama saya Mia, channel YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya tentang keajaiban sholawat Nabi dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu ibu saya mengalami sakit kepala. Kalau buat jalan serasa muter-muter, kayak seperti pusing, tapi kayak vertigo. Setelah itu saya cek ke tetangga saya, karena tetangga saya kebetulan itu adalah ahli kesehatan. Setelah saya cek, ternyata oleh ahli kesehatan tersebut ibu saya ditensi, dan tensinya ternyata darahnya itu 190/90. Lah, kata seorang ahli kesehatannya tersebut disarankan untuk pergi ke rumah sakit untuk opnam saja, karena darahnya sangat tinggi, itu sangat membahayakan. Lalu pada waktu itu saya dan ibu saya pergi ke rumah sakit sekitar habis isya, karena waktu saya cek ke dokter habis maghrib, dan saya langsung pergi ke rumah sakit habis isya. Sampai ke rumah sakit sekitar setengah jam, yaitu sekitar jam 8 kira-kira. Pada waktu di rumah sakit ternyata di tensi darahnya sudah normal 140/40, dan tapi ternyata kepalanya masih muter-muter. Makanya saya lebih memilih untuk ibu opnam saja. Pada waktu itu sebelum diopnam, ibu saya diambil cek darahnya, yaitu untuk di lab sambil diinfus, sambil diambil darahnya untuk diambil labnya. Dan setelah setengah jam setelah diambil labnya, ibu saya dibawa untuk ronsen. Setelah sekitar jam 9 baru dibawa ke ruang opnam. Lah, pada waktu ke ruang opnam diambil darah lagi untuk dicek darahnya lagi. Saya nggak tahu itu cek apa lagi, dan disuruh pagi harinya itu dikasih vaksin, katanya untuk kekebalan imun tubuh. Setelah pagi harinya dokter datang. Kan pada waktu hari Rabu ibu saya kan datang ke rumah sakit, berarti hari Kamisnya ibu saya sehari ya di rumah sakit. Terus pagi harinya pas hari Kamisnya dokter jaga itu, dokter spesialis THT itu datang, tetapi dia tidak bilang apa-apa di ruangan ibu saya, dan saya langsung dipanggil ke ruang dokter THT tersebut. Ternyata sampai di ruang THT, maksudnya di ruang dokter THT, saya dikasih tahu, katanya ibu saya itu positif reaktif. Lah, pada waktu itu saya sangat kaget sekali. Ya Allah, Dok, kenapa ibu saya reaktif? Padahal ibu saya kan nggak pernah kemana-mana, ibu saya sudah tua, umur saja sudah 90 lebih. Lah, dokter bilang katanya kalau reaktif itu nggak harus kemana-mana, Mbak.
Kalau reaktif sekarang itu soalnya udaranya itu sudah sangat kotor di mana-mana, makanya bisa saja orang yang nggak kemana-mana juga bisa reaktif, katanya begitu. Terus dokternya bilang, makanya mbaknya sambil nunggu harus pakai masker dan harus sering cuci tangan, karena yang jaga ibu saya itu pada waktu itu cuma saya sendirian, karena adik saya dan keluarga saya jauh dan adik saya itu punya anak kecil, makanya saya yang harus nungguin di rumah sakit. Terus pada waktu itu dokter menyarankan untuk ntar siang sekitar jam 2-an siang akan datang dokter paru untuk mengambil swab. Tetapi pada waktu jam 2 siang aku tungguin sampai siang, dokter parunya itu tidak datang. Tetapi aku lihat pada waktu habis maghrib dokter paru itu datang dan hanya melihat hasil dari labnya ibu saya tersebut. Lah pada waktu jam 9 malam saya tanya sama perawatnya, Bu, gimana, katanya ibu saya mau di lab. Oh, enggak jadi Bu, nunggu besok pagi karena dokternya sangat sibuk sekali dan tadi sudah dilihat hasil labnya, katanya belum ditemukan gejala yang sangat positif, makanya belum diperlukan untuk swab. Saya pada waktu itu pas paginya saya tuh sangat khawatir sekali karena ibu saya itu sudah tua. Saya selalu berdoa setiap saya sholat. Habis sholat subuh saya berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Allah, sembuhkanlah ibu, jauhkanlah dari segala penyakit yang membahayakan ibu, apalagi corona seperti ini. Sembuhkanlah ibu saya, ya Allah. Pada waktu saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu siangnya saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya setiap habis sholat, saya mengamalkan sholawat Nabi, sholawat Jibril semampu saya, terus menerus, tidak ada hitungannya. Habis sholat zuhur saya juga mengamalkan sholawat Nabi terus menerus, tidak ada habisnya, sambil saya bersungguh-sungguh berdoa terus. Habis sholat asar saya juga mengamalkan sholawat Nabi sambil berdoa secara terus menerus. Dan setiap sholat asar saya mengamalkan sholawat Nabi, sholawat Jibril sebanyak 4.444 kali setiap habis sholat asar. Sebelum kejadian seperti ini saya juga sudah sering mengamalkannya sambil saya meminta untuk disembuhkan ibu saya dari penyakit COVID seperti ini. Setelah habis maghrib saya juga membaca surat Yasin, membaca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan membaca sholawat Nabi secara terus menerus. Sampai sholat isya saya juga mengamalkannya terus, mengamalkan sholawat Nabi sebanyak 400 kali, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, secara terus menerus sampai besok paginya. Dan sampai pada pagi harinya, pada hari Jumat, katanya dokter parunya kan mau swab, ternyata nggak jadi lagi karena katanya di dalam hasil laboratoriumnya dan hasil ronsennya itu tidak terjadi gejala yang sangat membahayakan. Akhirnya pada pagi harinya hari Sabtu, ibu saya boleh dinyatakan pulang karena tidak ada gejala apapun dan yang hasil reaktif tadi tidak ada sama sekali. Ya Allah, karena itu semuanya itu adalah saya meminta dengan sholawat Nabi dengan sungguh-sungguh setiap habis sholat
tapi sholat wajib dan sholat sunnah saya selalu lakukan. Sholat wajib saya juga selalu membaca sholawat Nabi sejumlah 200 kali. Habis itu saya sholawat Nabi sebisa saya, terus menerus sambil berdoa, sambil membaca Al-Quran. Pada malam Jumatnya saya sampai pagi membaca sholawat Nabi sambil saya meminta terus menerus. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah pada hari Sabtu saya minta pulang. Ya Allah, mudah-mudahan ibu saya sembuh dan tidak ada gejala apapun. Kasihan dia sudah tua. Ya Allah, bahagiakanlah ibu saya, sehatkanlah ibu saya ya Allah. Akhirnya ya Allah, doa saya terkabul dan akhirnya ibu saya boleh dinyatakan pulang ke rumah. Itulah pengalaman dari sholawat Nabi saya, dan dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan diulang-ulang. Itulah pengalaman dari sholawat Nabi saya. Itulah dari keajaiban sholawat Nabi yang saya amalkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.